Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bareng saya tentunya masih di GPS Official ID. Dan pada pagi hari ini saya mau menguak histori tentang pemakaman yang ada di tengah sawah sana. Katanya ini masih ada kaitannya atau hubungannya dengan Temenggung Pulau Paking. Entah itu istrinya atau mungkin kerabat, saya kurang tahu. Maka dari itu saya mengajak beliau, Mbah Pujo selaku sesepuh. Mungkin dia nanti bisa menceritakan gimana histori pemakaman yang ada di tengah sawah ini. Oke, mungkin sambil jalan. Namun sebelum saya ke sana, saya mau mengucapkan terima kasih ya kepada yang sudah support channel saya ini. Lokasinya ini ada di tengah sawah pemakamannya. Saya heran, kenapa kok bisa dimakamkan di sini kalau masih ada kaitannya dengan Temenggung Pulau Paking, entah itu kerabat atau apa ya. Harusnya kan komplek jadi satu di sana. Yang pernah kita review itu di part 1. Oh, sekarang sudah ada apa? Ya, saya sudah ditanjakan teman-teman. Sekarang sudah ada ininya. Pemerintah Kabupaten, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, objek diduga cagar budaya, makam Tanteng ini. Oh, berarti ini orang Cina. Bagus. Ini menandakan ada perhatian dari pemerintah daerah. Oke. Kalau gitu kita langsung saja menemui beliau, Mbah Pujo. Ya. Kayaknya ini Mbah Pujo bersih-bersih. Rumput ini kayaknya. Assalamualaikum, Mbah. Ini mah sedang lagi mau lapor sama jurusi. Oke, teman-teman, sambil santai, sambil tanya jawab sama Mbah Pujo. Kayaknya nggak perlu memperkenalkan diri karena saya sudah nyebutin dia Mbah Pujo, sesepuh yang ada di desa sini. Usianya 93 tahun. Alhamdulillah beliau masih diberikan kesehatan. Maaf Mbah, minta waktunya sebentar Mbah ya. Ya. Mbah, biar Ya. Ya. Sudah mau tanya apa? alhamdulillah ya Mbah. Ya, alhamdulillah, ya. Gini Mbah, melanjutkan apa istilahnya tentang menguak histori dan sejarah Temenggung Pulau Paking Iya. di part 1 Iya. yang di sana itu di apa atas. Nah, Iya. katanya ini yang di sini masih ada hubungan atau ada Oh, kaitannya dengan iya. Temenggung Pulau Paking itu. Ada. Apa Mbah? Ini istrinya Raden Temenggung Pulau Paking yang ketiga. Oh, istrinya Raden Temenggung Pulau Paking yang ketiga Mbah. Iya. Tapi dari kalangan Cino. Oh, dari kalangan Cina. Iya. Luar biasa. Iya. Orang Cina. Iya. Namanya Mbah Tanteng Niu. Tanteng. Maaf Mbah, sedikit dekat lagi. Ya, Atau, maaf sebentar. Sebentar ya teman-teman. Karena Mbah Pujo ya sudah tidak paham.
Sudah, Mbak. Ya. Ya. Ya, siap, Mbak. Nah, saya ulang. Oke, Mbak. Ini istrinya Temenggung Kolopaking ketiga, Ya. tapi dari Cina, gadis Cina. Nah, kok bisa dapat istri Cina itu emang Temenggung Kolopaking itu orang Cina, Mbak? Bukan. Waktu itu kan Kolopaking melawan penjajah Belanda. Memang yang namanya Kolopaking anti penjajahan. Nah, waktu itu karena untuk melawan Belanda itu kekurangan tenaga, maka di Temenggung Kolopaking ketiga merekrut pemuda-pemuda dari kalangan Tionghoa, Cina. Nah, ini Mbah Tan Peng Nio ini termasuk pemuda awalnya karena beliau seorang perempuan berpakaian seperti pria. Tapi Temenggung Kolopaking ketiga belum tahu begitu. Nah, bisanya tahu kalau dia perempuan itu kan pada suatu sore iseng-iseng latihan. Lantas itu gelunya kecawel kok udar, rambutnya panjang sampai lutut. Nah, Temenggung Kolopaking yang namanya Raden Mas Sulaiman itu tertarik, dipinang dan dijadikan istri kedua atau ketiga. Itu ceritanya. Jadi ini bisa istri kedua atau ketiga? Iya. Temenggung Kolopaking berapa? Iya, Temenggung Kolopaking ketiga. Ketiga. Iya. Oh. Memang waktu itu beliau Temenggung Kolopaking ketiga itu yang pada waktu kancah revolusi bangsa Indonesia itu sedang hangat-hangatnya. Sebab bersamaan dengan perlawanannya Pangeran Diponegoro melawan Mataram, melawan Kumpeni lah. Tuh. Jadi Temenggung Kolopaking ketiga juga bergabung dengan tentaranya Pangeran Diponegoro. Itu sejarahnya begitu. Nah, kok mengapa dimakamkan atau terpisah di tengah sawah seperti ini, Mbak? Enggak jadi satu di komplek pemakaman itu para Temenggung gitu. Beberapa indikator kita dipakai. Satu, etnisnya lain, mungkin agamanya pun mungkin agamanya pun lain. Kedua, tradisi secara Cina waktu itu yang masih feodalis, itu kalau dimakamkan ya pemakamannya seperti ini, memakan tempat. Nah, kalau dibarengaken sama sana kalau bang ya tidak Iya, betul sekali. Iya, begitu. Ya, ini bisa dibilang satu pemakaman bisa untuk 10, 15, iya. Ini masalah begitu. Jadi kemungkinan karena etnisnya lain, mungkin pada waktu itu agamanya lain. Tapi setelah menjadi istrinya Temenggung Kolopaking ketiga, mungkin dia ya masuk Islam. Ini kemungkinan besar. Tapi kalau yang istri-istri lainnya dimakamkan di sana semua ya, Mbak? Iya. Kemarin ya? Iya. Di sana di Kalijirak Kolopaking itu makamnya malah ada
putranya Panembahan Senopati, istrinya Kolopaking 1 atau Kolopaking 2. Tapi tidak dimakamkan di dalam kelambu. Itu kan ada bangunan seperti rumah, tapi dikasih kelambu. Dulu itu terbuka, itu sekarang ditutup. Tapi sayangnya nggak ada tulisan yang menjelaskan sejak tahun berapa pemakaman ini dibangun ya, Mbak? Atau mungkin istri Kolopaking yang ketiga itu dimakamkan di sini, itu di situ kayaknya nggak ada ya, Mbak? Nggak ada itu. Maka ini prasastinya ini memang saya sendiri tidak tahu ya. Waktu saya ikut bekerja membangun makam ini. Iya. Oh, Mbak ikut pernah? Iya, tapi tidak tanya tahun berapa Mbah Tamping Nio dimakamkan. Mungkin ya sekitar tahun berapa itu perang Diponegoro itu. Kan 825 sampai 830. Iya. Itu perangnya Diponegoro loh. Nah ini waktunya sama itu. Jadi tidak jelas dalam prasasti. Cuma itu ditulis. Itu KRT Raden Ayu Temung Kolopaking Ya, KRT ketiga. Istrinya Raden Mas Soleman Kertawangsa. Jadi nama Soleman itu nama kekeluargaan, tapi nama jabatannya adalah Temenggung Kolopaking 3. Nah, apa ini juru kunci yang di sini juga sama dengan juru kunci yang ada di Temenggung Kolopaking, Mbak? Ya, sama. Maka dulu waktu belum ada penjelasan, saya yang sering meresiki dengan ahli waris dari Makping, yaitu yang namanya Bambang Hongyok. Ya. Datang ke tempat saya, mari Jo, meresiki makamnya Mbah Peng, ya Makping begini. Tapi setelah Bambang Hongyok meninggal, ini wewenangnya itu juru kunci Kolopaking di Kalisirek. Tapi ini kayaknya tidak terurus, ini alang-alangnya sampai lemu. Kita lihat ini kotor sekali, Mbak. Iya, maka saya kemari mau nengok, nanti lapor sama juru kunci. Ya, bagus itu, Mbak. Iya. Istilahnya ada Ya, ada kepedulian. Iya. Ini ya apa ya? Istilahnya mengandung sejarah. Nah, Tetap mengandung sejarah. Apalagi itu tadi sebelum saya menemui Mbak, saya itu melihat ada itu papan dari dinas, Mbak. Berarti ada perhatian dari dinas. ya, ini memang dulunya waktu belum kami pugar, itu ya tidak ada papan nama begitu. Soalnya pemerintah tidak tahu. Nggak mau peduli ya. Ya Kolopaking 3 saja tidak peduli. Setelah ada hari jadi Kebumen, pada waktu itu tahun berapa saya lupa. Nah itu baru ada perhatian terhadap makam Kolopaking yang di Kalisirek, dan sekaligus diusulkan oleh narasumber Kolopaking bahwa itu yang di tengah sawah juga masih kerabat Kolopaking. Lantas sekarang dipasang dan diziarahi pada waktu itu. Lantas menambah lagi di sebelah sana Kewarasan itu yang asal mudanya Temung Kolopaking 3, Kolopaking semua yang namanya Mbah Bodronolo itu juga diziarahi. Tadinya ya tidak ada peduli. Jadi prosesnya memakan waktu lama. Nah, seharusnya kan apa ya? Orang ini pemakaman sejarah, terus ada perhatian dari apa itu dengan kebudayaan kalau sudah dipasang perang. Yang saya pertanyakan kenapa nggak ada akses jalannya loh, Mbak, yang maaf menuju ke sana itu. Harusnya kan ada akses jalan gitu. Mungkin yang membuat istilahnya orang mau
sejarah ke sini atau apalah? Nggak tahu karena nggak ada akses jalannya, Mbah. Itu waktu kami memugar makam ini, Ya. saya dengan Bambang Hongyok itu keturunan Kolopak ini, itu sudah membeli tanah selebar 2 meter kali sana, tapi tinggal berapa meter tidak terbeli karena harganya terlalu tinggi. Lantas setelah Bambang Hongyok meninggal, tidak ada yang peduli. Kelompok minoritas Cina nggak ada yang. Nah ini kalau memang Kolopaking ini masih ada kepedulian, apalagi pemerintah, itu mumpung saya masih bisa jadi narasumber dongnya, tapi ya entah bagaimana lah. Dongnya begitu. Itu tinggal masang saja apa. Berarti ada sebagian yang sudah terbeli. Terbeli. Ya sepanjang lebarnya sawah ini sampai pinggir ratan itu yang sawahnya mundur gitu. Iya, itu yang punya ini seorang guru tapi ngotot. Ya biasa malah namanya orang. Hanya berapa meter saya beli minta Yamaha. Nah itu saya tahunya begitu, dulu saya belikan saja Yamaha waktu masih 10 juta. Berarti Mbah selalu ya sedikit banyak tahu sejarah tentang pemakaman dan histori Temenggung Kolopaking, juga ikut andil juga ya Mbah dalam pembangunan makam ini ya Mbah. Iya, saya ikut. Maka dari itu kan rekomendasi dari teman, kalau teman saya Mbah kalau ingin menguak histori tentang pemakaman Temenggung Kolopaking itu ketemu sama Mbah Pujo. Memang dia bukan ahli sejarah tapi kan dia orang sepuh dan yang disepuhkan, mungkin kalau tahu begitu Mbah. Secara histori itu ada bukunya. Oh, ada bukunya juga ya? Bukunya itu di tempatnya anaknya kakak saya. Oh, ada ya Mbah. Kepala sekolah wedok di Jatisari. Itu lengkap disimpan di sana. Tapi saya kan harus membaca, kalau lebih detail saya harus membaca, tapi tidak sempat. Ada bukunya. Mengapa sampai hari jadi Kebumen 2 kali? Itu ya karena narasumber yang betul itu yang ada pada buku. Tapi waktu itu yang dimenangkan narasumber dari Arum Binang. Karena waktu itu ya agak ngotot-ngototan lah masalah hari jadi Kebumen. Jadi dulu hari jadi Kebumen bulan Januari sesuai dengan sejarahnya Belanda. Jadi hari jadi Kebumen sesuai? Yang sesuai dengan sejarah ya bulan Agustus. Sekarang sudah diganti perdanya. Itu orang-orang yang pro Kolopaking di daerah Ambal itu ya tidak cocok lah. Ya, karena daerah Ambal itu dulu juga Kabupaten Kolopaking. Jadi Ambal Kabupaten Kolopaking. Iya. Sama dengan Karanganyar ya Kabupaten Kolopaking. Luas ya. Iya. Wilayahnya ya. Iya. Lantas Kutoarjo ya Kabupaten Kolopaking. Trenggalek ya Kabupaten Kolopaking. Trenggalek sih mana Mbah? Ya itu dari Madiun Idulungetan. Oh Jawa Timur? Iya, itu Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya. Nah itu dalam 1 hari, saya ulang, ini kemarin sudah bilang. Ya. Dalam 1 hari 4 kabupaten itu digabung dengan kabupaten buatan penjajah. Ya. Nah ini bulan Januari itu. Ya. Tapi yang betul kalau Kebumen sebelum digabung ini bulan Agustus sudah ada kabupaten di Kebumen.
itu ada sejarahnya. Kalau mau detail ya harus membaca itu di tempatnya Iya. keponakan saya itu, kepala sekolah Jatisari itu. Memang kita harus banyak membaca Iya. buku sejarah agar Iya. istilahnya kita nggak apa ya Iya. ketinggalan dengan Iya. pengetahuan tentang sejarah. Kalau kita tidak mau membaca sejarah, itu kita lantas seperti orang buta. Iya, betul, Pak. Masalah kalau pakai saja nanti bisa simpang siur. Iya. Soalnya ada yang pro, ada yang kontra, begitu. Yang pro itu mesti sesuai dengan sejarah. Tapi Kalau banyak yang pro apa yang kontra waktu zaman itu, Mbak? Hah? Yang pro ya dari kami-kami ini. Orde lama ya. Orde lama ya. Orde lama. Karena memang ya kalau dilihat sejarah Kelopaking itu tidak pere-pere ikut berjuang mencetak kemerdekaan. Jadi termasuk pahlawan ini. Oke, teman-teman. Setidaknya Mbak Pujo bisa memberikan penjelasan sedikit banyak kita kan bisa menyimpulkan dan tahu tentang perjalanan histori dari Temanggung Kelopaking dan kerabat-kerabatnya, juga pemakaman yang ada di sini. Kok mengapa bisa dimakamkan di sini itu karena ini dari bangsa Cina. Iya. Dan otomatis kalau orang Cina itu kan pemakamannya itu istilahnya besar. Jadi kalau dijadikan satu sama komplek Temenggung yang ada di sana itu yang pernah kita review itu kan nggak mungkin. Jadi dibuatkan terpisah. Dan ini istri ketiga dari Iya. Temenggung Kelopaking 3 Iya. dari bangsa Cina. Maaf, Mbak, saya boleh lihat pemakamannya ya, Mbak? Ya boleh. Itu sih, Mbak, kalau gitu mic-nya bisa dilepas lagi, Mbak. Makasih, Mbak. Iya. Kalau keturunannya itu dibaca, jangan di shooting itu. Ya, oke. Terima kasih, Mbak. Siap. Oke, teman-teman. Bisa kita lihat ini silsilah dari RA Krat Kelopaking 3 Klaten Ajeng. Kratnya mungkin apa ini ya? Kelopaking. Kratnya apa, Mbah? Kanjeng Ratu Agung nggih. Ya mungkin Kanjeng Ratu Agung. Oh, Adipati Temenggung Kelopaking 3. Nah, ini Raden Ajeng Tampeng Nio. Istri RM Soleman Kertawangsa. Dari pernikahan beliau menghasilkan keturunan anak yaitu Pak RT Endang Kertawangsa RA Mulat. Jadi dua anak ini. Terus menantunya RA Jati Arum R Condro Dahono R Kerto Laksono, dan memiliki cucu 5 cucu kayaknya ini. Kertawangsa Ganda Wijaya atau Ki Bongge, Kertawangsa Jandra Wijaya atau Ki Legowu, RA Eguningrum, R Bintara Aji Wijaya, R Harjo Jatmiko. Mungkin R ini singkatan dari Raden bisa atau Roro, tergantung laki-laki atau perempuan. Oke, saya ulangi lagi ya teman-teman biar jelas. Jadi ini histori pemakaman yang ada di tengah sawah. Ini dekat dengan desa saya, desa Kalijirek, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.
teman-teman semua bisa tahu ya, bagaimanapun kita adalah warga Indonesia yang baik. Misalnya negara ini ada pun itu karena ada sejarah, teman-teman. Negara ini dikenal bangsa lain pun, negara lain pun itu karena sejarah, bagaimana para istilahnya pendahulu-pendahulu dan memperjuangkan kiprahnya ya, karena mungkin apa menjunjung tinggi kebesaran, kedaulatan daerahnya, wilayahnya, negaranya. Bisa kita lihat bagaimana lokasi pemakamannya. Ya hanya segini, teman-teman. Memang kalau ini di apa ya, campur jadi satu dengan komplek Temenggung Kolopaking yang ada di sana, mungkin ini bisa makan tempat. Jadi dibuatkan terpisah. Sudah ada perhatian dari dinas pemerintah Kabupaten Kebumen, dinas pariwisata dan kebudayaan. Dulu belum ada ini. Nah ini tanjakannya. Yang saya sayangkan itu belum ada akses jalan yang menuju ke sana. Tapi kata Mbak Ujo, ini sudah sekitar 2 meter, mungkin lebarnya 2 meter, sana pun mentok sampai jalan. Tapi sampai saat ini belum ada pelaksanaan pembangunan, saya tidak tahu. Ini pembangunan bisa dibilang sudah cukup lama ya, lama sekali. Dan kalau nggak salah keterangannya Mbak Ujo kemarin itu mengenai biaya sekitar 50 juta apa ya, iya 50 juta kayaknya itu dulu. Nah ini pusarannya besar sekali kan. Ini katanya yang membuat kayak gini nih tukang khusus yang membuat apa namanya inilah, mungkin bisa dibilang pemakaman apa desain, atau kalau istilah Cina saya kurang paham ya. Tukang khusus, kalau nggak khusus nggak bisa. Nah ini istilahnya rumah-rumah joglonya. Kesana sudah area persawahan. Kalau yang ini banyak ilalangnya, ini masih apa, ikut pemakaman, area pemakaman. Oke, kiranya teman-teman cukup sekian yang bisa saya informasikan bersama Mbak Ujo ya, mengenai histori pemakaman yang ada di tengah sawah ini. Setidaknya beliau bisa memberikan penjelasan dan kita semua tahu dan saya mengambil ilmu, pengalaman, ya kan, apa itu sejarah. Banyak, tidak hanya hal masalah kayak gini, banyak sekali teman-teman. Namun ini juga termasuk dari apa ya, sebagian histori pendahulu-pendahulu kita, yaitu Temenggung Kolopaking dan istri atau kerabatnya. Oke, kalau begitu apa, saya akhiri dari menguak histori pemakaman ini. Dan untuk yang sudah support, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada
mungkin kesalahan dari tutur kata saya maupun dari pengambilan video yang ada di sekitar sini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Lagi saya ucapkan salam subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.